Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kita ketemu lagi di mata kuliah hukum bisnis syariah dengan tema One Prestasi. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama ada prestasi, ada one prestasi, ada keadaan memaksa, somasi, dan ganti rugi. Kita mungkin sering mendengar kata-kata prestasi ya. Misalnya Cindy itu sebagai mahasiswa berprestasi dengan IPK komplot, atau Pak Anton berhasil mendapatkan penghargaan atas kinerjanya di suatu kantor dengan capaian yang luar biasa. Prestasi yang akan kita bahas dalam hukum perikatan sedikit berbeda karena sesuai undang-undang, prestasi yang dalam hukum perikatan adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Dengan kata lain, prestasi adalah objek setiap perikatan. Bahasa mudahnya, prestasi itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur kepada kreditur, gitu ya. Bentuk-bentuk prestasi menurut pasal 1234 KUH Perdata adalah memberikan sesuatu, artinya menyerahkan kekuasaan yang real atau suatu benda dari debitur kepada kreditur, misalnya dalam jual beli, gadai, hibah, ataupun hutang piutang. Yang kedua, melakukan sesuatu. Jadi, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Misalnya, perbuatan menyita jaminan, membongkar bangunan, mendirikan, melelang jaminan, dan seterusnya. Yang ketiga, tidak berbuat sesuatu. Artinya, debitur bersifat pasif karena telah ditetapkan dalam perikatan. Prestasi dalam arti tidak berbuat sesuatu ini nanti yang akan kita bahas atau kita sebut sebagai one prestasi atau ingkar janji. Jadi dalam prestasi itu nanti ada dua konsep penting yang harus dipenuhi, yaitu kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi, atau dengan kata lain ada yang menyebutnya hutang, dan dua haftung, yaitu harta kekayaan debitur yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan hutang debitur. Contohnya, jika A berhutang kepada B karena A tidak mau membayar hutangnya, maka kekayaan A dilelang atau dieksekusi untuk membayar hutangnya. Sampai di sini kita bahas tentang prestasi. Sekarang kita menuju ke sifat-sifat prestasi. Beberapa sifat prestasi diantaranya yang pertama tentu saja sesuatu yang diperbolehkan oleh undang-undang dan tidak melanggar norma, baik agama, susila maupun ketertiban umum. Yang kedua, membawa manfaat dalam arti fisik maupun jasa bagi kreditur. Yang ketiga, terdiri dari satu atau lebih bentuk perbuatan. Yang keempat, sesuatu itu dapat ditentukan. Misalnya A meminta kepada B untuk membuat pintu dari kayu, maka harus ditentukan dari kayu apa, ukurannya berapa, semacam itu. Dan yang terakhir, sesuatu itu wajar dan dapat dilakukan oleh oleh debitur. Misalnya kan tidak mungkin A akan menyuruh B membuat 1000 pintu kayu dalam waktu 1 malam. Ini diantaranya adalah sifat-sifat prestasi. Sekarang kita menuju ke one prestasi. One prestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan atau yang ditetapkan dalam perikatan. Ada dua penyebab. Misalnya yang pertama adalah kesalahan dari debitur sendiri, baik sengaja maupun tidak sengaja, sehingga kewajibannya tidak terpenuhi. Yang kedua, adanya keadaan yang memaksa, artinya terjadi di luar kemampuan debitur. Keadaan debitur yang dapat dikatakan sebagai one prestasi ada 4 memenuhi. Yang pertama misalnya tidak memenuhi sama sekali. Jadi dikatakan one prestasi misalnya diminta untuk membuat pintu dari kayu pada tanggal 10 September ini misalnya, ternyata tidak dilakukan. Atau yang kedua, dilakukan tetapi keliru atau tidak baik. Artinya diminta membuat pintu ukuran 100 kali 210 cm gitu ya. Ternyata yang dilakukan adalah membuat pintu dengan ukuran 80 kali 60. Tentu saja tidak akan jadi pintu, tapi akan jadi jendela. Yang ketiga, dilakukan tetapi terlambat atau tidak tepat waktu. Artinya tadi diminta tanggal 10, ternyata tanggal 10 belum jadi. Dan yang keempat, melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Misalnya ditetapkan A meminta kepada B bahwa harus perusahaan dia yang melakukan pembuatan pintu itu, tapi oleh pihak B dilemparkan kepada agen lain gitu untuk membuat pintu. Nah, itu salah satu beberapa contoh ya dari one prestasi. Kita ambil contoh misalnya di sini sedikit berbeda dari ilustrasi saya tadi. Misalnya A berhutang motor kepada B dalam perikatan sewa beli atau leasing. Nah,
telah mengetahui, menyetujui, dan menandatangani waktu, jatuh tempo, dan toleransi pembayaran yaitu tanggal 5, dan dia membayar tanggal 10, maka dia bisa dikatakan lalai atas prestasinya. Oleh karena itu, dia dikenakan denda atas keterlambatannya yang seharusnya membayar tanggal 5 menjadi tanggal 10. Semacam itu. Ini bisa diambil contoh yang lain gitu ya. Tadi dikatakan bahwa wan prestasi bisa terjadi karena kelalaian debitur maupun keadaan memaksa. Keadaan memaksa itu apa sih? Keadaan memaksa atau disebut juga force majeure gitu adalah suatu keadaan yang dialami oleh debitur yang berada di luar kekuasaan sehingga dia tidak mampu melaksanakan prestasinya. Misalnya terjadi gempa bumi, banjir, kebakaran gitu ya. Unsur-unsur sesuatu bisa dikatakan sebagai keadaan memaksa jika tidak memenuhi prestasi, ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur dan faktor penyebab yang tidak diduga sebelumnya dan tidak dipertanggungjawabkan kepada debitur. Keadaan memaksa ini terbagi menjadi keadaan memaksa absolut. Contohnya, si A ingin membayar hutang pada B, tetapi tiba-tiba terjadi gempa, sehingga si A sama sekali tidak dapat membayar hutangnya. Yang kedua, keadaan memaksa relatif. Misalnya, si A seharusnya jatuh tempo membayar hutang pada B tanggal 10, tetapi ternyata istrinya melahirkan dan harus dioperasi. Maka uang yang seharusnya untuk membayar hutang pada tanggal 10 itu digunakan untuk membayar biaya persalinan istrinya sehingga menunda pembayaran kepada kreditur. Adanya kelalaian ataupun prestasi boleh atau mengakibatkan pengajuan somasi dari kreditur kepada debitur. Somasi atau penetapan lalai adalah suatu proses yang dilakukan oleh kreditur sehingga sampai pada keputusan dan ketetapan bahwa debitur telah lalai. Somasi bisa berupa teguran dari pengadilan negeri maupun tidak, artinya bisa melalui pengacara sebagaimana yang sering kita lihat, baik itu masalah artis ataupun tokoh nasional yang sering kita baca atau dengar dari media massa. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dari somasi adalah tentu saja adanya perbuatan melawan hukum. Nah, melawan hukum itu adalah dalam arti sempit itu bisa diartikan melawan undang-undang atau hukum tertulis. Tapi kemudian diperluas dalam pengertian melawan hukum itu bisa tidak hanya melanggar undang-undang, akan tetapi bisa melanggar hak subjektif orang lain gitu. Misalnya nama baik, kehormatan, melanggar bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, baik yang tertulis atau tidak dalam hukum publik. Bisa juga bertentangan dengan kesusilaan atau kaidah moral, atau hal-hal yang bertentangan dengan kepatutan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua tentu saja adanya kesalahan gitu ya. Tidak mungkin kalau misalnya tidak terjadi kesalahan bisa dilakukan somasi. Yang ketiga, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum tadi dan kerugian. Artinya kerugian tadi tidak akan terjadi jika pihak atau debitur tidak melakukan kelalaian gitu ya. Dan yang keempat adanya kerugian. Kerugian ini bisa berupa kerugian material, berupa ongkos, biaya-biaya gitu ya, dan kerugian non material misalnya perasaan, sakit hati, kecewa, malu. Nah, pada akhirnya nanti akan tetapi kerugian material ini diwujudkan atau dinilai dalam bentuk uang. Adanya somasi seperti ini sudah kita bahas tadi boleh menyebabkan adanya ganti rugi atau permintaan ganti rugi dari kreditur kepada debitur. Ganti rugi sendiri yaitu adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh debitur karena telah melakukan wan prestasi. Dengan demikian, ganti rugi merupakan sanksi hukum bagi pelaku wan prestasi. Akibat wan prestasi, ganti rugi berupa biaya. Biaya ini artinya ongkos-ongkos dan pengeluaran yang telah dilakukan oleh kreditur gitu ya. Atau kerugian. Kerugian ini artinya kerusakan ataupun kehilangan harta maupun barang karena kelalaian oleh debitur. Dan bunga. Bunga ini adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur jika debitur tidak melakukan kelalaian. Ganti rugi ini bisa apa saja yang bisa dilakukan atau diminta oleh kreditur, yaitu kreditur boleh meminta debitur membayar ganti rugi tadi ya, berupa biaya, kerugian, dan bunga. Dan yang kedua, kreditur dapat meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan. Atau yang ketiga, kreditur dapat meminta pemenuhan perjanjian atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
atau pembatalan perjanjian dengan ganti rugi. Jadi ada beberapa opsi untuk memberi ganti rugi atas terjadinya wan prestasi. Sampai di sini paham ya? Nanti kita bisa bahas contoh-contoh dan situasi yang relevan dalam forum diskusi. Sebaik-baik waktumu adalah engkau menyadari kekuranganmu dan engkau pun kembali mengakui kerendahanmu. Selalu bahagia dan bersyukur atas apapun yang kita miliki hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.